Jadi hadis yang pertama ada empat golongan orang yang tidak wajib sholat Jum'ah. Hadis yang kedua ada 1, berarti ada 5 orang atau golongan yang tidak wajib sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Tariq bin Syihabin, dari Tariq bin Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Sholat Jumat itu hak dan wajib atas tiap orang muslim, fi jama'atin, dengan jamaah, illa arba'atan, kecuali 4. Apa itu? Mamlukun, yaitu hamba sahaya, wamra'atun, wanita, wasobiyun, anak kecil, wa maridun, dan orang yang sakit. Ya. Lalu saya lanjutkan hadis selanjutnya. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala musafirin jumu'atun, tidak ada kewajiban bagi orang yang bepergian untuk sholat Jum'ah. Jadi hadis yang pertama ada 4 golongan orang yang tidak wajib sholat Jum'ah. Hadis yang kedua ada 1, berarti ada 5 orang atau golongan yang tidak wajib sholat Jumat. Pertama adalah budak. Kita sudah tidak mengenal budak, tidak perlu kita jelaskan. Yang kedua wanita. Wanita itu tidak wajib sholat Jum'ah. Ya, tapi kalau ada masjid yang memberi fasilitas wanita untuk sholat Jumat, maka wanita sebaiknya ikut sholat Jum'ah. Ya, ini di mazhab Syafi'i, di beberapa kitab dijelaskan begitu. Umpamanya ngapunten, Masjid Al-Ikhlas ini memberikan fasilitas untuk wanita sholat Jumat di sana umpamanya, maka wanita itu sebaiknya ikut sholat Jumat. Dan tidak wajib untuk mengulang dengan sholat duhur, artinya tidak boleh mengulang dengan sholat duhur, karena Jumat itu sudah pengganti sholat duhurnya, dan itu lebih utama dari sholat duhur. Ya, tapi kalau tidak ada fasilitas atau masjid tidak memfasilitasi, tidak boleh ikut sholat Jumat sendirian. Ya, melo bapake nggawa kopi ya, repot nanti. Ini tidak boleh. Ya. Yang selanjutnya anak-anak ini tidak wajib sholat Jum'ah, tapi boleh. Ya, seperti wanita tadi. Nah, seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kedua masjid ini memberikan fasilitas untuk wanita bisa melaksanakan sholat Jum'ah. Makanya orang yang umroh, orang yang haji, wanitanya itu juga ikut sholat Jum'ah. Ya, karena di sana difasilitasi. Nah, berangkat nek nduk Mekah ya ojo jam 11 Pak, ketinggalan. Jam 9 berangkat sudah. Nek nduk kene berangkat jam 9, ngewangi ngepel dhisik ya, nduk kene. Yang selanjutnya adalah orang sakit. Siapa saja sakit itu tidak wajib untuk ikut sholat Jum'ah, tidak wajib. Ya, sakitnya yang memberikan efek tidak bisa sholat Jum'ah.
nek sakit untu wae, sakit umpamanya kadas, panu, ini masih bisa sholat Jumat, maka masih wajib sholat Jumat. Ya, ini ada umpamanya sakit stroke Pak ya. Ayah saya ini 7 bulan, tidak sholat Jumat sama sekali. Ya, karena tidak bisa keluar rumah. Ya, saya 7 bulan itu ganti pampers. Ya, pampersnya ayah saya itu ngengek ya, sudah kita ganti ya, waktu kita pasang bilang aku kudu ngengek maneh, yo ngengek maneh, ganti lagi ya enggak apa-apa. Ini apa, orang tua itu adalah pintu tengah dari surga Pak. Jadi jenengan kalau masih punya orang tua yang masih perlu perhatian, apalagi perlu penanganan khusus, jangan sampai kita menghindar. Itu adalah pintu dari surga ya, pintu tengah. Nah, pintu tengah itu biasanya gede Pak pintu nih Pak ya, lebih cepat untuk masuknya. Pintu samping, pintu belakang itu pintu kecil-kecil ya, mumpung punya orang tua ya. Jadi lalu selanjutnya adalah orang musafir, orang bepergian. Cak, sampean kok gak Jumatan? Iya, aku bepergian. Pergi nang di nang pasar Gresik ngono lho. Loh, pasar Gresik itu belum ya. Jadi bepergian yang lebih dari 80 kilo atau 84, ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 80. Lalu niatnya bukan niat maksiat ya, tapi niatnya niat mubah boleh atau niat sunnah. Contohnya niat sunnah atau niat wajib ya. Kita ini menghadiri undangan, umpamanya ke Malang ada undangan manten, itu wajib Pak. Karena apa, kalau kita diundang wajib datang. Atau silaturahim ya, Ustadz saya itu kalau ke Malang, ke Batu itu nggak punya saudara, nggak punya sanak di sana. Kemana? Biasanya ke Selekta saya ini. Ini apa itu? Itu maksiat atau boleh? Nah, begini caranya. Niatnya ditoto Pak ya, umpamanya satu bis, konco kita niat ke Malang, ini niat ibadah. Ibadah wong nanggone Selekta kok ibadah. Niat tadabbur alam. Nah, tadabbur alam menikmati, mempelajari dan seterusnya, menghayati ya ciptaan Allah berupa alam. Oh, boleh ya, kekenjeran ke apa, laut ya, umpamanya nang kenjeran delok ngono tok wae, apa maneh nang pantai Kute, pantai apa Sano tadi ya. Saya belum pernah ke sana, biar ono sing ngajak ya monggo saya ikut gitu loh ya. Ini tadabbur alam. Yang kedua, konco kita bisa mempraktekkan sholat jamak qashar nanti. Nah, umpamanya begitu ya. Ini niatnya dulu ditata. Nah, niat ini ibadah. Nah, kalau ibadah nanti bisa jamak qashar dan seterusnya. Jumatan pun tidak wajib ya. Jadi nggak usah repot-repot. Iki Jumatan ndondi iki, dino Jumat ini. Ya, ada orang yang begitu, Pak. Ya, padahal itu rukhsah, padahal ini adalah keringanan, diperbolehkan kita ya, tidak harus ndeleki masjid kanggo sholat Jumat ya. Jadi musafir ini tidak diwajibkan sholat Jumat ya. Ada pertanyaan lain mungkin ya, monggo ya. Sopir luar kota, umpamanya dari Surabaya ke Sidoarjo, itu kan luar kota Pak ya. Nah, itu belum. Umpamanya sopirnya ini bis ya, antar kota, antar provinsi, itu dalam rangka cari nafkah, itu ibadah. Maka sopir ini boleh untuk melakukan sholat jamak qashar, boleh ya, tiap hari Pak, boleh, tidak apa-apa. Wong tiap harinya pulang pergi, rumahnya nggone Gresik, lah berangkat lagi ke mana, ke Solo atau ke Jogja,
pulangnya nanti malam, ya tidak apa-apa, di perjalanan nanti di jamak qasar. Tiap hari jamak qasar boleh, karena yang diukur adalah jaraknya, bukan waktunya. Sekali lagi jarak. Nang Jakarta itu waktu ini 1 jam, Mbak. Tapi boleh di jamak qasar karena jaraknya. Kita ke Sidoarjo jalan sambil ngesot dino. Ini tidak boleh di jamak qasar. Ya, jaraknya nggak capek meskipun itu 3 hari. Ya. Jadi begitu, sopir boleh. Ono sing sopir tak ini. Ya. Supaya ono sing sopir len, sopir bis itu ya. Ini dulu bis muda, Pak ya. Yang di apa? Nggak, masih ada bis muda itu ya? Tidak ada ya. Dulu Gresik itu 2 bis muda sama bis Lumintu. Ya, saya ingat saya. Jurusan apa? Jurusan sana itu apa itu? Bayat ya. Bisa welek teman ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh, solehah. Yang mengasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh, solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita, dan mudah-mudahan amal ibadah kita, khususnya puasa kita, qiyamul lail kita saat ini, semuanya diterima oleh Allah mulai hari pertama sampai saat ini dan sampai hari terakhir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.